Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdal hamidin wasyukru lahu syukras syakirin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga segala ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita mengingatkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri tentang keimanan kita. Tujumu robateta matepe yaregadepa. Kalau sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita tidak menggunakannya, maka pasti kata Allah Subhanahu wa taala kita akan berhadapan dengan hari yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala hari penyesalan, yaumul hasrah. Sehingga pada pertemuan yang lalu saya mengingatkan diri saya khususnya dan kepada kita semua tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan ancamkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka tentang hari penyesalan yang ketika segala perkara sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang mereka dalam keadaan lalai dan mereka tidak beriman. Mungkin banyak di antara kita yang sudah mengaku beriman, tapi pembuktian pengakuannya belum diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menyambung dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang diakuinya keimanan orang yang mengaku beriman. Nasabah dek nasinin atau mengaku yang tepat diakui mana tepat dari pengalata dipakuli si parema ayat napa Allah Subhanahu wa taala ya pakata aja maka dek na yang mana atau mengaku yang tepat diakui tepat dari pengalata wa minan nasi
man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka bukan orang beriman. Tidak ada buktinya, di bibir saja pengakuan imannya. Nah, ini yang kita khawatirkan, sehingga bagaimana supaya kita mendapat pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur, benar pengakuan iman. Bahkan di ayat yang lain disebutkan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya, beriman dengan iman yang sungguh-sungguh. Nah, ini yang kita mau. Kita berharap supaya bukan hanya mengaku beriman, tetapi pengakuan itu diterima dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah sering kita ingatkan bahwa tidak penting itu kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang penting adalah kita diakui orang beriman. Dan itu bukan sekedar mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabatnya, sampaikan kepadaku sesuatu yang saya tidak akan bertanya lagi kepada yang lain. Nabi mengatakan, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah dalam keimanan. Istiqamah dalam keimanan di sini ini membutuhkan pembuktian keimanan itu adalah jihad sungguh-sungguh. Tidak mesti mengangkat senjata, tapi yang lebih utama adalah bagaimana kita bisa mengalahkan dorongan hawa nafsu yang terkadang bertentangan dengan keimanan itu. Sehingga jangan sampai kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada kita ancaman-ancaman yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak bergerak. Kita tidak berubah. Bahkan bisa kita lepaskan itu semua. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin menambahkan satu ayat lagi, supaya kita bisa berusaha bagaimana supaya apa yang kita terima yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita yakini bahwa ini adalah kebenaran mutlak, tidak boleh diragukan. Orang yang meragukan firman Allah Subhanahu wa taala kafir. Meragukannya sejak kafir. Harus meyakini bahwa firman Allah adalah kebenaran. Firman Allah adalah kebenaran. Dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitan fakana minal ghawin." Dan bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad berita tentang orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepada mereka, kemudian mereka melepaskan diri darinya. Didatangkan kepadanya ayat-ayat Allah, dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, tapi mereka tidak menerima, atau menerima tapi kemudian melepaskan. Ini yang mengkhawatirkan. Apalagi ketika melihat bahwa ada yang menguntungkan yang lain, ada yang lebih menguntungkan daripada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seperti yang sudah sering kita ingatkan, pembuktian iman itu bagaimana supaya kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuktikan kecintaan kita kepada berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau masih ada yang lebih dari itu, masih ada yang lebih kita cintai daripada yang tiga ini, kita dicap orang fasik. Dalam surah At-Taubah ayat 24 yang sudah sering kita baca, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kalau adalah bapakmu, anakmu, saudaramu, pasanganmu, familimu, keluarga besarmu maksudnya, atau harta yang kamu kumpulkan, atau perniagaan, tijarah yang kamu khawatir bangkrutnya, atau tempat tinggal yang kamu senangi, lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, fatarabbasu, tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan perintah. Ini maksudnya sebagian ulama mengatakan menurunkan azab. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Ujung ayat ini menyebutkan seperti itu, bahwa orang yang lebih mencintai kedelapan yang disebutkan oleh Allah sebagai simbol dari semua yang biasa menarik perhatian kita, lebih kita cintai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada Rasulnya, daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dicap sebagai orang fasik. Nah, dalam ayat ini yang di surah Al-A'raf, bahwa pernah ada orang yang didatangkan kepadanya, dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah yang seharusnya memuliakan dirinya, mengangkat derajat dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka melepaskan diri dari itu. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan, lalu dia diikuti oleh syaitan. Ya, kalau setan coy tahu ya, oh, ya setannya dua. Sudah sering kita sampaikan, kata setan malindrung, kata setan malino. Ada setan yang tidak nampak, ada setan yang nampak. Dan biasanya yang lebih bahaya adalah yang nampak. Ya, yang nampak. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin, maka jadilah dia orang yang sesat. Nah, dalam lanjutan ayat dalam surah Al-A'raf ayat 176, kalau tadi 175, walau syi'na, sekiranya kami mau, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la rafa'nahu biha, niscaya kami akan meninggikan dia dengan, maksudnya ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka itu seharusnya mengangkat derajatnya, meninggikan tempatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnahu akhlada ilal ard, tapi mereka lebih tertarik kepada dunia. Mereka lebih tertarik kepada dunia. Mereka lebih mencintai. Simbolnya tadi yang disebutkan ada 8 dalam surah At-Taubah.
anak, ya bapak, yang pertama bapak, yang kedua anak, yang ketiga saudara, yang keempat pasangan, kalau laki-laki istri, kalau perempuan suami, yang kelima famili, keluarga, yang keenam harta yang dikumpulkan, yang ketujuh perniagaan yang kita khawatir akan bangkrut, rugi, yang kedelapan rumah tempat tinggal yang kita cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Dan ini bisa menjadi penyebab kita insalah, melepaskan diri dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya memuliakan dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita melepaskan. Kenapa? Karena kita lebih tertarik kepada dunia, lebih mengutamakan dunia, lebih mencintai dunia. Wal iyadu billahi min dzalik. Maka lanjutan ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaba'a hawa, lalu dia mengikuti hawa nafsunya. Perumpamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini bagi orang yang lebih mendahulukan dunia daripada akhirat, mengutamakannya, mengikuti hawa nafsunya, sehingga dia lebih mencintai dunia daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Rasulnya, daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Famathaluhu kamathalil kalb, perumpamaannya seperti perumpamaan anjing. Diumpamakan sebagai hewan yang menjijikkan. Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhad aw tatrukhu yalhad. Kalau kamu memperhatikannya, dia menjulurkan lidahnya. Kalau kamu tidak memperhatikannya, meninggal, tetap sama, dia juga menjulurkan lidahnya. Maksudnya tidak ada pengaruhnya, dibacakan padanya ayat Allah persis seperti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang kafir. Perumpamaan orang kafir yang disebutkan dalam awal surah Al-Baqarah. Di awal surah Al-Baqarah itu ada penjelasan tentang ciri orang bertakwa, kemudian ciri orang munafik, kemudian ada ciri atau sifat orang kafir. Yang pertama disebut orang bertakwa. Yang kedua orang kafir, karena sedikit contohnya. Ya, orang munafik banyak sekali. Sehingga di nomor 3 akan penjelasannya. Nah, apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang kafir? Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja atas mereka. Kamu ancam, kamu peringati atau tidak kamu ancam, mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Kamu bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala atau tidak kamu bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, sama saja. Nah, di sini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala perumpamaan orang yang begini seperti perumpamaan anjing. In tahmil alaihi yalhad aw tatrukhu yalhad. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Begitulah perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang kafir pada ayat-ayat kami. Bukti kekafiran, mereka melepaskan diri dari apa yang disampaikan kepadanya, yang disebut di awal tadi, fansalakha minha fakana minal ghawin. Lalu dia melepaskan diri daripadanya, maka dia jadi sesat. Nah, siapa yang membuat dia sesat? Karena hidup ini adalah pilihan. Amal kita adalah kita memilih. Allah menetapkan ini jalan bagi orang bertakwa, ini jalan bagi orang kafir. Bagi orang bertakwa jalannya menuju surga, bagi orang kafir jalannya menuju neraka.
Ya kalau kita memilih jalan menuju neraka, kezaliman ada pada diri. Nah, sehingga dalam lanjutan ayat disebutkan faqsusil qasas, bacakan, sampaikan kepada mereka kisah tentang orang-orang yang pernah didatangkan kepadanya ayat-ayat Allah, dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka kafir, mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yatafakkarun, agar mereka bisa berpikir, agar mereka bisa menggunakan akalnya, melihat bagaimana orang-orang yang didatangkan kepadanya, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan, untuk memuliakan dan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak menerima, atau menerima lalu meninggalkan. Lanjutan ayat mengatakan sa'amatan lil qaum alladzina kadzdzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Jadi Al-A'raf ini 175, 176 dan 177. Ini menjelaskan tentang bahwa pernah ada sekelompok manusia atau komunitas yang didatangi, yang dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka berpaling, melepaskan diri dari itu, sehingga mereka sesat, yang seharusnya mereka mulia dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak menerima itu. Sungguh buruk, kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan bagi kaum yang kafir kepada ayat-ayat kami. Dan yang menyebabkan itu adalah mereka sendiri. Wa anfusahum kanu yadzlimun, diri-diri mereka lah yang menzalimi dirinya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri yang memilih itu. Yang tadi sudah kita sebutkan bahwa ini jalan bagi orang yang beriman, ini jalan bagi orang yang kafir. Jalan orang beriman menuju surga, jalan orang yang kafir menuju neraka. Tapi dia lebih memilih jalan menuju neraka. Sehingga saya ingin menutup bahwa jangan sampai kita setiap hari membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku kesuksesan hidup dunia, beri aku kesuksesan hidup akhirat, selamatkan kami dari neraka, bebaskan kami dari azab neraka. Yang itu mustahil, tidak mungkin. Kenapa? Sudah diberikan petunjuk, ini jalan menuju neraka, ini jalan menuju surga, tapi lebih milih jalan menuju neraka. Bagaimana mau diselamatkan dari azab? Yang biasa kita istilahkan, bagaimana mungkin Anda selamat dari azab neraka? Padahal ya, karena jalan yang kamu jalani, titian yang kamu titi, jembatan yang kamu lalui adalah jembatan menuju neraka. Bagaimana mungkin? Setiap hari kita waqina adzabannar, selamatkan kami dari azab neraka, padahal jalan yang kita lalui adalah jalan menuju neraka. Tidak mungkin. Sehingga bagaimana supaya kita bisa mendatangkan kesuksesan hidup dunia, kesuksesan hidup akhirat, dan selamat dari azab neraka, itu adalah upaya dan usaha kita dalam kehidupan yang singkat dan sementara ini. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ke-10 dari bulan pertama tahun 2024. Kita sudah berada pada penghujung
bulan ke-6 ya, Jumadil Akhir ya, tanggal 28 sekarang, tanggal 28, 2 hari lagi kita masuk Rajab. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan mulia, bulan mulia Rajab yang diawali hari Jumat ini ya. Sekarang Rabu, Kamis, Jumat. Rajab, saya melihat di kalender Rajab dan Sya'ban itu cuma 29 hari ya. Jadi tinggal 60 hari lagi ya, kita bertemu dengan bulan yang memiliki keutamaan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Ramadan. Dan bukan sekedar bertemu, diberi kemampuan untuk berbuat, diberi kemampuan untuk bersungguh-sungguh menggunakan kesempatan yang tidak semua orang mau mendapatkan. Ramadan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Ramadan, Pak, untuk menghabiskan 2 hari di bulan Jumadil Akhir ini belum tentu kita sampai, karena sudah kita sampaikan hari itu cuma 3 ya, hari itu cuma 3. Kemarin, hari ini, besok. Kemarin sudah lewat, hari ini ya hari yang kita padanya. Bersungguh-sungguhlah, karena dia juga bisa berlalu. Besok belum tentu kita capai, belum tentu kita sampai. Sehingga gunakanlah ini, dan semoga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan kepada kita bisa memuliakan kita, dan kita tidak melepaskan diri dari kemuliaan itu. Ja'alani Allah wa iyyakum minal 'amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Dan seperti biasa, sebelum kita menutup, mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga istighfar dan doa kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dan menyinari kuburan mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat membangkitkan mereka semua bersama dengan kita di surga. Dan kepada saudara dan saudari kita yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ujiannya, termasuk penyakit, yang diuji dengan penyakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan dan kesabaran kepadanya dan kepada keluarganya menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan menyembuhkannya, dan kesembuhannya digunakan untuk beribadah dan melakukan ketaatan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita semua yang masih diberi kehidupan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita meyakinkan pada diri kita bahwa kehidupan dan kesehatan ini bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari. Dan sebelum kenyataan itu terjadi, gunakanlah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dan kesehatan kita, untuk beribadah dan melakukan ketaatan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, pada seluruh jamaah yang masih memberikan bantuannya kepada pembangunan masjid kita ini, rehab masjid kita ini, dan semua tempat yang membutuhkan bantuan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda, baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wal 'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.